Entah kenapa, perasaan itu tumbuh dan berkembang di hatiku, di saat aku sudah memiliki istri. Perasaan yang seharusnya tak boleh ada, dan yang lebih anehnya, perasaan itu tumbuh pada ibu mertuaku sendiri. Dan kisah itu terjadi 1 tahun lalu, di mana kala itu, aku, Bari, 27 tahun, baru saja menikah dengan Susi, yang berbeda usia 2 tahun denganku. Di usia pernikahan yang tergolong baru, kami memang sengaja menunda urusan momongan. Selain karena kesibukanku, istriku juga masih belum siap untuk mengemban amanah tersebut. Soal pekerjaan, aku bisa dibilang termasuk orang yang beruntung. Sebulan sebelum menikah dulu, aku sudah dipercaya menjabat sebagai manajer di kantorku. Prestasi yang cukup membanggakan di usia yang tergolong muda menurutku. Tapi, dengan jabatan baruku itu, justru mengharuskan aku untuk pindah sementara ke kota tempat tinggal istriku. Sebelumnya, kami memang tinggal di kota kecil di ujung Jawa. Tapi, lantaran desakan dari kantor, kami harus pindah ke kota di daerah Jawa Tengah. Katanya, sebagai percobaan, sebelum aku benar-benar diangkat menjadi manajer. Alhasil, setelah berpikir matang-matang, aku pun setuju, dan mau tak mau, istriku harus ikut kembali ke kota kelahirannya itu. Mendengar kabar itu, ibu mertuaku pun menyarankan kami untuk tinggal bersama mereka. Alasannya, agar lebih menghemat biaya, dan juga, lebih mudah jika beliau ingin bertemu dengan istriku. Semula, aku sempat menolak, dengan alasan, aku tak ingin merepotkan mereka. Tapi, berhubung istriku juga ingin tinggal di rumah orang tuanya, alhasil, aku pun terpaksa menuruti kemauannya. Ibu mertuaku bernama Rosmawati, seorang wanita parubaya, yang usianya sekitar 53 tahunan. Beliau masih bekerja di salah satu lembaga pendidikan, di mana, saat itu beliau dipercaya menjadi pimpinan cabang pendidikan di kotanya. Dan karena hal itulah, beliau juga dipercaya untuk mengikuti kunjungan, yang kadang diadakan oleh lembaga. Sementara bapak mertuaku merupakan seorang pensiunan PNS, dan setelah pensiun, beliau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, untuk mengurus kebun di belakang rumahnya. Akhirnya, aku setuju untuk tinggal sementara waktu di rumah mertuaku. Alhasil, aku harus membiasakan diri tinggal di sana. Minggu pertama dan kedua hidup di sana, memang masih berjalan aman saja, tak ada hal aneh yang terjadi. Tapi, menginjak di minggu ketiga, sebuah peristiwa aneh pun kualami juga. Tepatnya, ketika aku berencana pulang ke rumah di kota asalku, lantaran ada berkas kantor yang tertinggal di sana. Aku pun menceritakan hal itu pada istriku, tapi, entah kebetulan atau apa, secara bersamaan, ibu mertua mendapat tugas dari lembaga untuk mengunjungi kota tempat tinggalku berada. Mengetahui hal itu, akhirnya, ku ajak saja beliau satu mobil denganku, agar lebih hemat. Awalnya ibu sempat menolak tawaran itu. Dia beralasan, karena dia takut merepotkanku. Tapi, setelah dibujuk oleh istriku, dengan pertimbangan akomodasi, akhirnya, ibu pun setuju. Aku juga sempat menawarkan istriku untuk ikut bersama kami, tapi dia menolak, dengan alasan, ia sudah terlanjur ada acara dengan teman-teman sekolahnya dulu. Singkatnya, pada hari Jumat pagi, setelah berpamitan, kami pun berangkat.
Rencananya, aku akan mengantar ibu mertuaku lebih dulu ke tempat rapatnya, dan setelahnya, barulah aku pulang ke rumah. Selama perjalanan, tidak ada hal yang aneh-aneh di antara kami. Kami hanya mengobrol sekedar obrolan santai biasa. Sampai separuh perjalanan, aku berhenti di sebuah minimarket untuk membeli minum. "Ini Bu, minum dulu," kataku sambil menyodorkan air mineral yang ku beli tadi. "Oh iya, makasih Bar, udah lama ibu gak ngerasain dihargai kayak gini loh," ucapnya dengan tertawa kecil. "Memangnya kenapa Bu, kok ngomong kayak gitu?" tanyaku penasaran. Akhirnya, ibu pun menceritakan masalah rumah tangganya bersama bapak, di mana, belakangan ini, ibu sering merasa jengkel, lantaran sikap bapak yang sering marah-marah tanpa alasan. Ibu juga sempat mengatakan, jika dia lebih senang berada di kantor daripada di rumah. Apalagi, bisa keluar kota seperti saat itu. Rasanya ia merasa bebas, tanpa memikirkan bapak di rumah. "Apa ibu mau jalan-jalan? Biar Bari temenin nanti," tanyaku menawarkan. Jujur, aku kasihan padanya, dan aku pikir, dengan jalan-jalan, setidaknya ibu bisa sedikit melupakan kesedihannya. "Jangan ah Bar, takutnya, malah ngerepotin kamu," sahut ibu. "Enggak kok Bu, mumpung lagi ada di luar," ucapku. "Ibu muter-muter kota aja udah seneng kok Bar," jawabnya dengan wajah yang berubah sumringah. Alhasil, setelah perjalanan panjang, akhirnya, sampailah kami di kota tujuan. Mobil segera aku arahkan ke tempat ibu mengadakan rapat, tempat yang rupanya sebuah penginapan, yang juga terdapat aula besar di dalamnya. "Ya udah Bar, nanti ibu dijemput kalau ibu sudah ngirim pesan ya, sekalian nanti jalan-jalan, mumpung ibu bermalam di sini," ujar ibu. Aku pun mengangguk, dan setelahnya, aku kembali melajukan mobil menuju rumahku. Singkatnya, jam 7 petang, ponselku berdering. Sebuah pesan aku terima dari ibu mertua. Ibu mengatakan, setengah jam lagi, beliau akan pulang, dan meminta aku menjemputnya. Mengetahui hal itu, aku pun segera bergegas, lantaran, jarak dari rumah memang agak jauh. Kira-kira setengah jam perjalanan, sampailah aku di depan lobi, di mana ibu sudah menungguku di sana. Sesuai janjiku tadi, kami pun bergegas untuk jalan-jalan mengitari kota, serta melihat-lihat suasana malam di kota itu. Setelah beberapa saat mengitari kota, kami berhenti untuk cari makan. "Ron, kita cari makan yuk, ibu udah lapar," ungkap ibu. "Walah, ibu belum makan ya, ibu mau makan apa?" tanyaku. "Terserah kamu aja, yang penting bisa ngobrol," jelasnya. Akhirnya, kami berhenti di sebuah restoran, di mana aku biasa menghabiskan waktu bersama istriku sebelum menikah dulu. Tempatnya pun cukup luas, dengan pemandangan yang bagus jika dilihat di malam hari. Sambil makan, kembali kami terlibat obrolan ringan. "Memangnya, ibu sama bapak jarang makan-makan di luar ya?" tanyaku. "Boro-boro jalan-jalan, di rumah bisa akur aja ibu udah bersyukur, ibu senang, ada orang yang masih peduli sama ibu gini, meski cuma dari mantu," ungkap ibu dengan tersenyum. Aku tersentuh mendengar pengakuannya itu. "Ya udah, besok-besok, kalau ibu jenuh di rumah, biar Bari ajak jalan-jalan lagi ya Bu," ujarku. "Beneran lo ya Bar, soalnya,
ibu memang jarang dapat kebahagiaan lahir batin, ungkap ibu. Aku tersentak ketika mertuaku mengatakan hal itu padaku. Selain itu, aku juga bingung harus menjawab apa, dan harus bagaimana menanggapinya. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, kami pun berniat untuk pulang. Bar, kalau misalkan ibu bermalam di rumahmu, nggak apa-apa kan? Soalnya, di penginapan, ibu gak ada teman ngobrol, tanya ibu. Aku begitu terkejut, jujur saja, saat itu, aku bingung, lantaran di rumahku hanya ada 2 kamar, dan satunya sudah kujadikan gudang. Nggak apa-apa sih bu, sahutku, ya, kalau kamu keberatan, ibu nggak maksa kok, ujar ibu. Mendengar itu, aku pun jadi serba salah menjawabnya. Dan akhirnya, aku mengangguk menyetujuinya. Lagi pula, aku bisa istirahat di ruang tamu, sementara ibu bisa menempati kamarku. Singkatnya, setengah jam kemudian, sampailah kami di depan rumahku. Setelah menurunkan barang bawaan, kupersilakan ibu menuju kamar, sementara aku menyiapkan bantal untuk tidur di ruang tamu. Tapi lagi-lagi, beliau meminta hal yang membuatku heran, dan tak mampu berkata. Ngapain kamu di ruang tamu sih Bar? Di kamar aja istirahatnya. Lagian, ibu takut kalau sendirian. Di tempat baru, ungkap ibu mertuaku. Akhirnya, tanpa prasangka apapun, aku pun menurutinya. Lagi pula, aku hanya menemaninya saja. Meskipun sempat ada kecanggungan, saat aku istirahat bersebelahan dengan ibu. Jangankan menoleh, untuk bergerak pun aku sungguh sulit. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba hadir, tapi rupanya, ibu cukup sadar akan kecanggunganku. Ibu yang semula membelakangiku, mendadak berbalik ke arahku. Sementara aku, menatap langit-langit, tak berani menatapnya. Sudah lama ibu nggak merasa senyaman ini Bar, ucap ibu tiba-tiba. Aku masih diam, dengan pikiran berkecamuk. Tapi lagi-lagi, beliau berkata, nanti, kalau nggak sengaja rangkul kamu kayak bantal guling nggak apa-apa kan Bar, tanyanya, yang membuat aku semakin canggung. Iya, Bu, jawabku terbata, ibu gak ada niat lain kok Bar, ibu istirahat di sini, cuma butuh teman ngobrol, itu aja kok, ucap ibu, dengan mata berkaca-kaca. Dan entah karena iba atau apa, dengan ragu, aku pun memberi rangkul. Aku tak bisa melihat orang terdekatku menangis, apalagi, orang itu ibu mertuaku. Bari janji, akan jagain ibu sama Susi juga kok Bu, secara spontan, ucapan itu terucap dariku. Tapi rupanya, perlakuan baikku itu, justru dibalas lain oleh ibu. Beliau justru menyambut semakin erat. Rangkul berakhir, ketika ia menatapku dengan tatapan dalam, dan semakin dekat. Sejenak, mata kami bertemu, dan seharusnya, aku bisa menghindar, ketika ibu tiba-tiba menyambut itu. Tapi yang ada, aku justru membalasnya, bahkan, lebih apa yang beliau haturkan. Pikiranku mulai tak masuk akal, bahkan, aku tak peduli, jika beliau adalah mertuaku. Dalam suasana sunyi itu, perlahan, jemariku mengembara mencari-cari tujuannya. Nada-nada nyanyian indah ibu seolah menjadi semangat bagiku untuk membawanya menuju tujuan yang jarang diberikan oleh bapak mertuaku. Dan rupanya, tak hanya aku yang antusias dalam salam sambutan itu.
Tapi juga ibu, yang senantiasa, dengan perlahan, mengambil sebuah perahuku, yang memang telah siaga sedari tadi. Kamu ngerti aja Bar, kalau ibu sebenarnya, ucap ibu. Iya Bu, tapi, seharusnya, Bari, belum sempat menjawab, ia memotong ucapanku. Ya udah, yang penting, jangan sampai ada yang tahu loh ya, ucapnya memotong ucapanku. Bersamaan dengan itu, beliau lantas menyiapkan sajian baik itu. Gejolakanku makin tak bisa ku bendung. Akhirnya, suatu perhatian, ku haturkan pada hal baik itu. Saat itu, tak terlintas sedikit pun rasa bersalah di benakku. Lantaran, sikap ibu yang terus-menerus memberikan keyakinan, jika semua akan baik-baik saja nantinya. Seperti anak kecil yang menemukan mainan baru, ibu benar-benar lupa dengan status antara kami. Bahkan, di saat perahu itu belum melaju, ibu sudah mengendarai dengan suka hatinya sendiri. Tak ayal, dengan sedikit kaget, aku berusaha mengikuti alur kebaikan itu. Hingga pada saat yang telah tiba, baik aku dan ibu pun, sampai pada titik tujuan bersama. Ibu harap, ini bukan yang terakhir ya Bar, katanya membuatku tersentak tiba-tiba. Aku tak menjawab, lantaran bimbang, dan tak tahu harus bagaimana menyikapinya. Tapi lagi-lagi, kebimbangan itu hilang, lantaran, ibu memberi rangkul dengan tulus. Tentu tak hanya itu saja, melainkan, kebaikan itu kembali terulang, hingga fajar hendak tiba. Pagi harinya, aku terjaga oleh sinar mentari yang masuk melalui jendela. Aku menoleh, dan sedikit kaget, lantaran, tak mendapati ibu di sebelah. Buru-buru aku beranjak melangkah, mencari keberadaannya. Terdengar suara wajan yang berdenting, rupanya, ibu sedang memasak untuk sarapan kami berdua. Bari, ini ibu sudah masakin kamu, katanya, sambil tersenyum padaku. Entah kenapa, melihat senyuman itu, mendadak timbul rasa bersalah di benakku. Aku jadi teringat kebiasaan istriku, yang selalu mengucapkan selamat pagi, dengan senyum yang persis seperti senyum ibu mertuaku. Kenapa penyesalan itu baru ada, di saat semua sudah kulalui dengannya? Singkatnya, sehari setelah kami kembali pulang ke rumah mertua, baik aku dan ibu pun, kembali bersikap seperti tidak ada apa-apa. Terutama, saat di depan istri, dan bapak mertua. Kami sama-sama menjaga rahasia kami, agar tak ada satupun yang curiga. Hari-hari pun kulewati seperti biasa, bedanya, kadangkala, sikap ibu mendadak berubah sedikit manja seperti bercanda, sambil saling dorong, dan saat hanya ada kami di rumah. Entah kenapa, aku selalu saja gagal menghindarinya, apalagi, sebulan berikutnya, suasana menjadi lebih leluasa. Lantaran, istriku, setiap sore mulai mengikuti senam kebugaran. Keadaan itu makin mendukung, ketika ayah mertua juga sering pergi mengurus kebun barunya di luar kota. Dan otomatis, waktu bersama yang tersedia dengan ibu mertua pun semakin banyak. Dimanapun, dan berapa kali pun, kami bisa menjalankannya. Tapi, dengan kondisi seperti itu, aku makin merasa bimbang, terutama, dengan perasaan ibu mertuaku yang semakin dalam. Seperti halnya di Sabtu pagi itu, kebetulan istriku berpamitan pergi belanja ke pasar. Sementara aku yang biasa bangun siang, di hari itu, menjadi terganggu,
lantaran mendengar suara langkah kaki menuju kamar. Saat itu aku pikir, mungkin itu istriku yang kembali, karena ada barang yang terlupa. Alhasil, aku tak begitu peduli, dan justru melanjutkan tidur dengan menutup bantal di kepala. Tapi, tak lama kemudian, setelah suara langkah kaki itu menghilang, aku justru merasakan keanehan yang datang. Gejolakan itu mendadak hadir, ketika tiba-tiba ada tangan yang hendak mengambil perahu motor itu. "Apa sih, Dek? Ah, nanti kan bisa toh," ucapku, karena aku berpikir, itu ulah istriku. Tapi rupanya, Bari, ini ibu loh. Sontak, suara yang tak asing itu mengagetkanku. Buru-buru aku terjaga, dan justru mendapati ibu sudah memberi perhatian pada perahu motor itu. "Loh, Bu, kalau ada orang gimana?" tanyaku sedikit panik. "Kalau ada, mana mungkin, Ibu di sini," sahutnya. Mendengar penjelasan ibu, aku memang sedikit lega, tapi, yang membuatku tak habis pikir, bisa-bisanya ibu meminta kebaikan pagi itu. Bahkan, aku tak tahu, sejak kapan ibu memindahkan semua persegitiga tersebut. Belum sempat aku bertanya lebih jauh, mendadak ibu duduk di singgasana raja, yang membuatku, mau tak mau, harus menyambut kebaikan itu. Seperti nelayan mengarungi lautan, ibu pun mendayung sampan agar sampai pada tujuan baiknya itu. Tak perlu ancang-ancang dan teori, semua berjalan apa adanya. Memang, sejak ayah sering sibuk dengan bisnisnya, beliau semakin merasa diacuhkan. Aku pun bisa memahaminya, hanya saja, yang membuatku jengah, ibu seolah menganggapku seperti mesin untuk mengatasi kebutuhannya. "Jangan dadakan gini toh Bu," kataku di sela-sela kebaikan itu. "Udah, pokoknya kamu tenang aja," sahut ibu dengan santainya. "Iya sih Bu," aku kembali tak bisa menjawab bantahan ibu. Lagi-lagi, suasana itu membawaku hanyut dalam aliran yang tercipta. Pagi itu, setidaknya, 3 musim terlalui bersama, bahkan, hal itu baru berakhir, ketika terdengar suara motor yang terparkir di depan rumah. Beruntung, sebelum itu, kami sudah berbenah. Dan pada saat bapak mertuaku masuk, kami segera bersikap biasa. Seperti itulah kira-kira keakraban yang terjalin antara aku dan ibu mertua. Kami selalu berhasil membaca situasi, dan selalu bisa menjaga rahasia itu dengan baik. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, entah karena apa, sikap bapak mulai berubah pada ibu. Lambat laun, bapak tak lagi acuh, dan hal itu juga merubah perasaan ibu padaku. Baik aku dan ibu pun, mulai menyadari, jika sudah semestinya, kami mengakhiri keakraban itu, kami juga sama-sama berjanji, untuk menjaga rahasia ini. Dan juga, jika bapak berubah menjadi acuh kembali, aku siap untuk menolong ibu mertuaku.